Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati sebuah hari yang spesial dan penting bagi seluruh umat Kristen, yaitu Jumat Agung. Melalui ibadah Jumat Agung hari ini, biarlah kita sebagai umat tebusan Allah dapat selalu mengingat anugerah Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus Sang Imam Besar Agung itu rela mati disalib untuk menebus kita dari dosa, boleh membebaskan kita daripada belenggu dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi juga diingatkan 2 hari lagi tanggal 4 kita juga akan memperingati ibadah Paskah jam 8 dan jam 10.30. Diharapkan jemaat juga bisa mengikutinya melalui streaming online. Baiklah, mari saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita datang dan masuk ke hadirat Allah dengan menyimak panggilan beribadah. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita menaikkan pujian suci, suci, suci. Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, nas pembimbing kita di dalam ibadah Jumat Agung ini terambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat di rumah dapat memberikan salam kasih dan damai Tuhan Yesus satu kepada yang lain. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Ku Berikan Hidupku. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Amsal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, yang mengatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita. Kita mengingat akan apa yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Dan hingga hari ini, biarlah kita boleh merendahkan diri dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita kepadanya.
dan marilah kita memohon pengampunan daripadanya. Bapa Surgawi, ketika kami melihat kedalaman hati kami di dalam setiap kehidupan ini, sungguh kami tertunduk malu untuk apa yang sering kami kerjakan dan mendukakan hati Tuhan. Bapa, di momen seperti ini biarlah kami mengingat sekali lagi pengampunan yang begitu limpah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami sering melukai sesama kami mendukakan hati Tuhan. Tapi biarlah pengorbanan Tuhan di Kalvari sungguh membasuh setiap kami, dan kami punya alasan, kami punya dasar untuk menjalani hidup yang berkemenangan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30-31 mengatakan demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Marilah dengan tetap berdiri kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan pujian Hatiku Beriman.
akan mendengarkan persembahan pujian. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan apakah kami mengetahui segala misteri ilahi yang boleh dibukakan 2000 tahun yang lalu, kalau bukan dengan firman-Mu. Biarlah firman kehidupan ini memerdekakan kami. Ketika berita yang membebaskan kami, seorang anak Allah yang mau turun ke dunia ini untuk berkorban bagi kami yang dibelenggu oleh dosa. Biarlah berita ini sungguh-sungguh boleh kami resapi ketika kami memperingati hari Jumat Agung ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini ketika kita memperingati Jumat Agung, biarlah kita sungguh-sungguh boleh meresapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Tema kita adalah Imam Besar Agung. Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung. Kita membuka dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian yang berada di rumah.
Ibrani 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10, demikian firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bayangkan kalau seseorang punya masalah, mungkin punya sengketa baik itu harta, tanah, dan apapun, dan dia dalam keadaan tidak berdaya. Orang ini tidak tahu harus berbuat apa yang dia butuhkan. Maka tentu yang dia sangat butuhkan adalah seorang penasehat. Bagaimana harus menghadapi masalah-masalah ini, bagaimana harus bertindak dengan masalah-masalah itu. Dia membutuhkan pembela yang membela hal dia, apalagi dia tidak berdaya. Dia membutuhkan seorang yang dapat mengerti keadaannya dan membantu memperjuangkan permasalahannya. Itulah sebabnya kita mengenal istilah advocate. Advocate ini kalau bahasa hukum ini seringkali diartikan pengacara, ya, lawyer. Tapi saya mau dalam kesempatan pagi hari ini kita melihat kata ini dengan lebih dalam lagi. Ini bukan sekedar profesi hukum, profesi dari seorang pengacara, tapi advocate menunjukkan sebagai seorang yang mendampingi, seorang yang membela, seorang yang memperjuangkan keadaan pihak yang dibelanya. Terlepas daripada ini profesi. Misalnya ketika di Inggris dulu perbudakan itu marak sekali ya di seluruh dunia atau di seluruh tempat. Nah, di Inggris ada seorang yang ternama namanya William Wilberforce, seorang parlemen, tapi kemudian karena dia melihat ada perbudakan, dia merasa tersentuh hatinya untuk memperjuangkan hal itu. Dia memperjuangkan untuk bagaimana budak-budak itu bisa mendapatkan kebebasan dan hak-haknya. Ini adalah orang yang tidak dibayar. Budak-budak gak ada berdaya, budak-budak tidak punya suara. Tapi ada seorang yang membela, memperjuangkan sosok-sosok yang lemah, advocate. Sekarang bagaimana jika kita punya masalah terhadap seorang, dan kalau tadi kan ditindas ya dalam ketidakadilan. Bagaimana kalau kita benar-benar punya masalah dan memang jelas-jelas terbukti kita melakukan pelanggaran. Dan urusannya adalah pelanggaran itu adalah hidup dan mati. Misalnya kalau kita dengar contoh-contoh terpidana narkoba misalnya, terpidana mati. Wah, jelas-jelas dia bersalah, merusak hidup banyak orang dan ditangkap dan urusannya hidup dan mati. Kira-kira apa yang dilakukan? Tentu yang dapat dilakukan hanyalah memohon belas kasihan dari pihak yang menuntutnya.
Ketika kita benar-benar bersalah, terbukti dalam pelanggaran dan urusan hidup dan mati, kita hanya memohon belas kasihan. Dan ini yang sebenarnya terlihat di dalam hubungan antara Allah dengan manusia. Hubungan Allah dengan manusia, manusia yang jelas-jelas bersalah dan urusannya adalah hidup dan mati. Dan terlihat juga oleh kita kepada bangsa Israel ketika mereka sadar bahwa manusia itu benar-benar melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan Allah yang murka. Oh, mereka orang Israel sudah pernah merasakannya waktu mereka di padang gurun. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, ketika mereka tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan, urusannya hidup dan mati di padang gurun. Ketika Tuhan menghabiskan mereka yang memberontak. Karena itu yang dapat mereka lakukan hanyalah memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan kalau sejenak kita coba mengerti apa yang mereka lakukan, mereka punya sistem. Mereka punya seorang advocate, yaitu imam besar, Kohen Gadol dalam bahasa Ibrani-nya. Seorang imam besar adalah pemimpin umat yang tertinggi, apalagi di dalam masa Second Temple Judaism. Ya, ketika habis masa pembuangan dari Babel sampai Yerusalem dihancurkan tahun 70. Ini imam besar ini benar-benar sangat penting. Makanya waktu kita lihat Tuhan Yesus disalib ada imam besar Hanas, imam besar Kayafas dan sebagainya. Itu adalah pemimpin umat yang tertinggi. Memang politik bisa aja dipegang oleh raja atau siapapun ketika dijajah. Tetapi bagi orang Israel, mereka akan dituntun oleh imam besar ini. Penting sekali peranannya. Dan imam besar tidak sembarang orang. Itu harus dipilih dari keturunan Harun, keturunan imam, walaupun ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi pertama yang kita harus lihat dari sistemnya orang Israel, ada advocate imam besar. Dan apa yang dilakukan imam besar ini? Sekali setahun mereka sungguh-sungguh memohon belas kasihan kepada Allah di hari yang paling penting bagi orang Israel. Hari yang paling penting bagi orang Israel adalah Yom Kippur, hari pendamaian. Kalau kita lihat di Imamat 16, Day of Atonement. Sebenarnya kalau dari bahasa Inggris terjemahannya hari penebusan ya, tapi diterjemahkan di LAI hari pendamaian. Ya, penebusan, pendamaian. Ini adalah hari yang sangat penting bahkan sampai Yudaism modern saat ini. Mereka mencoba memohon belas kasihan. Pada Imamat 16 disebutkan mereka ada tradisi melepas kambing jantan. Jadi ada dua, di situ ada gambar dua kambing jantan dengan beberapa ada juga lembu dan domba yang untuk korban bakaran. Tetapi ini ada korban penghapus dosa. Yang satu akan dipersembahkan untuk Allah, yang satu lagi mereka akan menumpangkan tangan di atas kambing itu dan semua dosa-dosa umat akan ditimpakan kepada kambing itu dan kambing itu akan dilepaskan di padang gurun. Istilahnya diserahkan kepada Azazel dan diterjunkan di satu tebing, menggambarkan bahwa dosa orang Israel ini ditimpakan kepada kambing itu. Makanya dari peristiwa ini kita sering mendengar istilah kambing hitam ya. Kambing hitam kan kadang-kadang ada orang yang menyalahkan sesuatu. Nah ini dari sini nih, kambing hitam ini. Jadi semua dosa dibebankan atau ditaruh kepada kambing itu dan dilepaskan di padang gurun. Ini hari Yom Kippur. Kalau yang zaman sekarang mereka tentu sudah tidak melepas lagi korban-korban karena bait Allah juga sudah dihancurkan. Tapi mereka memohon dengan sangat kepada Tuhan. Mereka ada ritual-ritual agama. Jadi ini hari yang penting karena mereka ingin memohon belas kasihan kepada Tuhan. Tapi hal menarik antara imam besar dengan hari pendamaian yang dilakukan, kita harus melihat apa yang terjadi sewaktu bait Allah masih ada, sewaktu kemah Allah juga masih ada. Yang ketiga ini kita lihat bahwa ada namanya Kodesh HaKodashim, ruang Maha Kudus kita dengar. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya Holy of Holies. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu ruang Maha Kudus dari di dalam bait Allah. Kemudian di sini ada tempat Maha Kudus di mana ada Taurat Tuhan. Tabut perjanjian, bukan Taurat Tuhan, tabut perjanjian Tuhan, ya. Dan imam besar sekali setahun, nggak bisa sembarang waktu mereka masuk.
sekali setahun untuk mencurahkan darah yang tadi sudah dipersembahkan kepada tabut itu, di atas tabut itu, tutup pendamaian katanya, mercy seat. Jadi di situ melambangkan bahwa saya menghadap hadirat Tuhan, saya memohon ampun untuk dosa-dosa kami, dan inilah persembahan. Imam besar adalah wakilnya umat bagi Allah. Imam besar adalah sosok yang menjadi advocate, menjadi mediator pendamaian bagi umat dengan Allah. Tapi imam besar seperti ini juga harus mempersembahkan korban buat dirinya sendiri karena dia bersalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan orang-orang Israel ini menunjukkan bahwa dosa itu begitu serius. Kalau zaman ini orang hanya ketawa-ketawa sama dosa atau permisif terhadap dosa, mereka nggak sungguh-sungguh melihat seriusnya dosa di hadapan Allah. Orang Israel tahu betapa seriusnya dosa manusia dan betapa pentingnya memohon pengampunan dosa. Karena Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu membutuhkan harga. Dan hukuman atas dosa adalah kematian. Ini yang harus dipahami oleh orang-orang modern. Tanpa adanya pencurahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi benar yang dihadapi manusia sesungguhnya adalah sesuatu yang sungguh-sungguh serius. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, apa yang dilakukan manusia. Kadang mereka berdalih memperjuangkan kebenaran. Betul ya? Kita bilang ini prinsip kebenaran, ini prinsip kebenaran. Tapi waktu menjalankan kebenaran, seringkali mereka mengabaikan kasih kepada sesama. Dia bilang benar, tetapi bisa melegalkan untuk menyakiti sesama, atau tidak peduli terhadap sesama. Bisa seperti itu. Atau di sisi lain mereka berdalih, kami mengasihi, tapi waktu mereka mengusahakan kasih, mereka tidak memperhatikan prinsip-prinsip kebenaran. Permisif, apa saja diperbolehkan, kamu berbuat dosa segala macam selama gak mengganggu kami mengasihi kamu dan sebagainya. Gak ngelihat lagi prinsip kebenaran. Atau sebagian berusaha menegakkan keadilan, tapi waktu mengusahakan keadilan, mereka melupakan ada unsur-unsur pengampunan. Sebaliknya, ketika berusaha memperjuangkan pengampunan, mereka seringkali mengabaikan keadilan pihak-pihak lain. Jadi ini contoh yang kontradiksi yang sering dilakukan manusia. Kembali kepada apa yang dilakukan oleh orang Israel, pertanyaannya yang mereka lakukan, persembahan dan sebagainya, seberapa efektifkah hal itu dilakukan? Bukankah imam besar juga adalah pihak yang memohon pengampunan seperti yang saya tadi katakan? Oke, dia memohonkan belas kasihan bagi umat Israel, dia adalah orang yang spesial, hanya satu imam besar, nggak ada jabatan-jabatan imam besar lain, maksudnya 2 orang, 3 orang tidak ada, hanya satu dipilih. Tapi dia juga orang yang membutuhkan pengampunan. Solusi yang efektif adalah imam besar yang baru. Dan dikatakan di dalam Ibrani yang tadi kita baca, dia adalah imam besar agung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dunia. Orang seringkali salah mengerti, Allah kok beranak, Allah kok punya anak dan sebagainya. Mereka nggak mengerti kalau soal sosok anak Allah adalah Allah yang dalam ketaatannya. Kemudian waktu Tuhan Yesus Allah yang turun, karena dia adalah cerminan Allah. Jadi Allah itu luar biasa, tidak terselami oleh pikiran manusia, dan kita nggak bisa memikirkan Allah dalam konsep sederhana pikiran manusia, Bapak Ibu. Tapi Allah itu turun dalam rupa manusia. Kenapa? Karena harus mewakili kita. Dia tahu ini betapa pentingnya dosa manusia, betapa seriusnya dosa manusia yang harus dibereskan. Harus dia yang membereskan, karena manusia nggak bisa. Dan di dalam Ibrani yang tadi kita lihat, dia qualified. Dia benar-benar adalah imam besar agung. Dia katakan karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, qualifiednya di mana? Dia punya akses kepada Allah. Di ayat 14 dikatakan dia melintasi semua langit. Artinya punya akses. Kalau imam besar aksesnya hanya di bait Allah itu pun dia manusia. Tapi dia benar-benar, Yesus Kristus itu punya akses sesungguhnya kepada Tuhan, melintasi semua langit. Gak ada lagi pembatas-pembatas seperti imam besar manusia. Kemudian
dia juga sangat mengerti, karena imam besar di bagian pasal 5 kita lihat, dia harus mengerti kelemahan umat yang diwakilinya. Dan Yesus Kristus sangat mengerti keadaan manusia yang diwakilinya. Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Oh, dia tahu. Dan imam besar itu harus juga dipilih oleh Allah, nggak sembarang orang. Nggak bilang saya cita-citanya jadi imam besar, nggak bisa. Harus dipilih dari keturunan Harun, sekalipun di dalam masa-masa tertentu ada penyimpangan. Dan dia dipilih sendiri oleh Allah. Pasal 5 ayat 6 mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Kalau imam besar setiap tahun, sekali setahun harus masuk ke ruang Maha Kudus mempersembahkan korban. Tapi ketika Yesus Kristus mempersembahkan korban bukan dengan korban kambing ataupun domba, tetapi korban dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Karena tadi ingat kata-kata tadi, pengampunan membutuhkan harga. Harus ada darah yang dibayar, dan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya sendiri. Dan dia membawa keselamatan bagi yang percaya. Efektif. Karena dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia bukan sekedar ritual, terus kemudian kita nggak tahu efeknya apa. Tapi dikatakan dia membawa keselamatan bagi yang percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai advokat kita, sebagai perantara antara Allah dengan manusia, kita diselamatkan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, jika Yesus adalah imam besar agung kita, bagaimana sikap kita? Apa relevansinya buat kita? Oke, kita memperingati Jumat Agung, dia turun, dia mati di kayu salib untuk kita semua. Ini adalah tanda bagaimana dia mengorbankan dirinya bagi manusia. Sekarang kalau kita sudah diadvokasi oleh Tuhan Yesus, kalau imam besar agung itu sudah menjadi perantara antara Allah dengan kita, bagaimana sikap kita sekarang Bapak Ibu Saudara? Bagaimana sikap kita di dalam masa Jumat Agung ini? Ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan Allah, dari bawah ke atas, ya, vertikal ke atas. Sikap kita harus punya relasi dengan Allah. Sikap yang kedua adalah dengan diri sendiri. Jadi bagaimana kita punya relasi, bukan relasi dengan diri sendiri, tapi bagaimana kita memandang diri sendiri di hadapan Allah. Bagaimana kita memandang kita sebagai orang yang ditebus oleh Allah. Dan yang ketiga, dengan orang lain. Ini 3 hal ini yang menjadi perenungan kita ketika kita mau membawanya di dalam perenungan Jumat Agung. Relasi dengan Allah, relasi dengan diri sendiri, dan relasi dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-14b dikatakan akibat daripada Yesus, kini kan kita udah punya imam besar agung. Akibatnya baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, dikatakan di ayat 14b. Ketika Yesus Kristus menjadi imam agung, efeknya bagi kita, mari ajakan penulis Ibrani mengatakan teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak Ibu Saudara, bisa saudara bayangkan Tuhan yang mulia mau turun menjadi seperti kita agar dapat mewakili kita. Ketika dia melihat manusia itu begitu kacau, mencoba menyembah Tuhan, mencoba memahami Tuhan, tapi makin ngawur, menegakkan kebenaran tapi melupakan kasih dan seterusnya. Tuhan itu kemudian mau turun membela kita. Dia mau membela sekalipun manusia yang punya masalah dengan dia. Jadi biasanya kalau kita konflik dengan orang lain akan menuntut kita, bukan? Menuntut kita sampai kita benar-benar sampai dia terpuaskan. Oke, Tuhan Allah sekaligus menuntut, sekaligus menghakimi, tetapi dia juga mau membela kita sekalipun kita punya masalah. Dan bahkan Tuhan mau mengorbankan diri supaya kita dibebaskan dari kesalahan. Pertanyaannya, apakah sebenarnya kita layak mendapatkan semuanya itu? Dengan segala pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan, apakah kita layak? Pertanyakan di rumah saudara-saudara sekalian, tanyakan, apakah saya layak untuk pengampunan ini? Bayangkan
Kalau ngomong layak dan tidak layak, setelah Tuhan menebus kita, setelah Tuhan berkorban untuk kita, ada berapa banyak orang yang kecewa kepada Tuhan saat ini? Karena masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang sangat personal bagi dia, terus kemudian dia kecewa kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada masalah-masalah yang berat juga. Ada berapa banyak orang yang kemudian undur karena kesibukan, karena ada fokus-fokus yang lain. Ada berapa banyak orang juga yang sudah dingin dengan Tuhan. Bagi dia Tuhan gak terlalu relevan bagi kehidupannya. Berapa banyak orang yang merasa Tuhan gak ada sangkut pautnya dengan keseharian dia. Dan saya mau katakan untuk orang-orang seperti ini, seperti kita, seperti saya, seperti saudara, Tuhan mau berkorban dan dia mau menjadi pembela kita. Dan dia di situ dia menunjukkan dia adalah sungguh-sungguh Tuhan yang begitu personal, yang mau berrelasi personal dengan kita. Tuhan yang mulia, yang mau turun membereskan masalah kita. Dia harusnya nggak perlu turun, tapi dia turun membereskan masalah kita. Dia adalah Tuhan yang mau berkorban agar kita dibebaskan dan punya relasi yang personal, luar biasa. Jadi jika dia sudah membuka relasi yang personal buat kita, adakah kita juga rindu memiliki relasi yang personal dengan dia? Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita di Jumat Agung ini diajak ketika kita mengingat relasi kita dengan Allah di dalam pengorbanan dia. Kita mengingat untuk memperbaiki kembali relasi dengan dia. Ini tantangan bagi kita untuk kembali mengasihi dia. Sudah berapa lama kita meninggalkan Tuhan? Sudah berapa lama Tuhan itu tidak relevan di dalam kehidupan kita? Maukah di masa-masa seperti ini kita melihat, meneguhkan kembali iman kita, meneguhkan kembali pengakuan iman kita, kembali kepada dia dan berelasi. Berikutnya bukan cuma relasi dengan Allah yang kita perbaiki, tapi relasi dengan diri sendiri. Yang tadi relasi dengan Allah, intinya adalah never give up on trusting God. Jangan menyerah mengikut Tuhan, jangan menyerah percaya kepada Tuhan. Ada tantangan, ada hal-hal yang membuat mungkin hati kita hambar, tapi mari kita berjuang untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam relasi dengan diri sendiri dikatakan di ayat 16b, kita menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Dan sebelumnya di ayat 15 diingatkan bahwa Tuhan itu, imam besar itu tahu mengerti kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara, salah satu jenis pergumulan dari orang-orang pada umumnya adalah pergumulan dengan diri sendiri. Kalau ditanya kenapa ya relasi dengan diri sendiri, oh banyak yang rusak, banyak yang merasa bermasalah. Kadang-kadang ada orang, coba tanyakan orang-orang yang hidupnya menemui jalan buntu. Ketika dia merasa hidupnya stuck, dia nggak tahu harus bagaimana, dia kemudian menyesali keadaannya. Ada orang-orang lain merasa diri tidak berharga. Merasa diri tidak berharga, dia kalah bersaing mungkin, dia merasa kalah bersaing. Kemudian ada orang yang putus asa, dia merasa hidup ini udah tidak menyenangkan buat dia. Ini orang-orang yang bergumul dengan diri sendiri. Bahkan kita pun di dalam satu titik bisa bergumul dengan diri kita sendiri. Tapi ingat sekali lagi ayat 15, imam besar itu mengetahui kelemahan kita. Kita tidak sendirian Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita pegang. Waktu dia mempersembahkan korban, sesungguhnya dia menjadi wakil kita. Kalau dia jadi wakil kita, dia tahu diri kita, dia tahu kelemahan kita. Karena itu mari melihat hidup ini juga berdasarkan anugerah Tuhan. Kalau kita terlalu terfokus pada diri kita, kita merasa putus asa, mari kita lihat bahwa hidup yang kita jalani bukan usaha kita. Ini adalah hidup kasih karunia. Maka mari kita bersandar pada kasih karunia. Dan juga ingat, hidup ini juga punya tujuan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia mau kita terus bangkit menjalani hidup keselamatan kita. Jadi hidup ini bukan semata untuk kita, tapi untuk Tuhan. Dan kita diajak untuk momen Jumat Agung ini, diajak untuk selalu mengingat pertolongan Tuhan. Dan kita selalu diajak untuk mengingat tujuan Tuhan menyelamatkan kita, supaya kita keluar daripada fokus kepada diri, kepada
fokus kepada Tuhan. Never give up on yourself. Jangan menyerah pada diri Anda sendiri. Tapi lihat, hidup ini selalu ada karunia Tuhan. Hidup ini selalu ada anugerah Tuhan yang diberikan. Bergantung pada itu. Kemudian ayat 16a juga mengatakan bahwa ada relasi dengan orang lain. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Ini ngomong soal rahmat Tuhan. Mercy, belas kasihan. Dalam kenyataan sosial, waktu kita berelasi dengan orang lain, kita berhadapan dengan orang-orang yang punya kelemahan. Orang-orang yang gak sama dengan kita. Orang-orang yang kadang-kadang menyebalkan kita. Dan kita juga kadang-kadang terlibat dalam relasi yang kita katakan toksik. Atau membuat racun buat hidup kita. Kita merasa capek dengan relasi-relasi tersebut. Ini kenyataan. Tapi waktu Tuhan mempersembahkan dirinya menjadi imam besar, itu berrelevansi. Bagaimana saat kita memperlakukan orang lain? Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan kerjakan kepada kita adalah sebuah mercy. Sebuah belas kasihan, sebuah rahmat. Kita sudah menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Dan orang yang telah menerima mercy itu, punya belas kasihan itu, juga adalah orang yang akan mengaplikasikan mercy kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat perumpamaan dalam Matius 18 ayat 21-35, ini perumpamaan bagaimana seorang hamba yang sudah diampuni 10.000 talenta besar, tapi waktu udah diampuni dia masalahin hamba lain yang berhutang 100 dinar. 10.000 bukan lawan 100, tapi 10.000 talenta lawan 100 dinar. Kalau didinarin semuanya, dia tadinya utang 60 juta dinar Bapak Ibu. 60 juta dinar, karena satu talenta itu 6.000 dinar. 60 juta dinar dia dihapus utangnya oleh raja atau oleh pemimpin. Tapi kemudian ketemu orang yang 100 dinar aja dia masalahin. Bayangkan kalau kita punya utang 60 juta udah diampunin, udah senang-senang diampunin 60 juta utang kita. Ada orang yang ngutang 100 perak sama kita permasalahin. Itu kenyataannya. Maka orang yang dapat mercy dari Allah yang luar biasa harusnya juga bisa mengaplikasikan mercy kepada orang lain. Dan ajakan untuk kita, bagaimana kita bisa mengembangkan hidup yang sabar kepada orang lain, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan pengampunan. Memang ada relasi-relasi yang tidak gampang, tapi ingat kita sudah mengalami mercy. Never give up on people. Jangan menyerah pada orang lain, pada relasi kita dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, biarlah momen seperti ini menjadikan kita merefleksikan diri. Di momen Jumat Agung ini, apa yang menjadi pergumulan kita sekalian? Apakah saudara undur dari Tuhan? Berpikir meninggalkan iman? Apakah saudara merasa Tuhan begitu jauh? Mari ingat terhadap Tuhan yang begitu mengasihi kita secara personal. Tuhan yang mau menjumpai kita secara pribadi. Ini bukan Tuhan yang mengawang-awang, bukan Tuhan yang abstrak yang gak terpikir oleh kita. Memang Tuhan itu luar biasa, tapi Dia mau demi relasinya kepada kita, Dia datang dalam rupa kita. Maukah kita kembali datang dan memperbaiki relasi dengan Dia? Kalau kita kecewa kepada Dia, kalau kita marah kepada Dia, ingat, Dia adalah Tuhan yang mau membuka relasi personal. Dan kalau Bapak Ibu Saudara frustasi akan hidup yang sulit, mungkin ada keputusasaan menjalani hidup ini karena kesulitan dan masalah-masalah, atau di dalam pribadi kehidupan merasa rendah diri, atau bahkan terlintas untuk mengakhiri hidup ini. Pertanyakan, bukankah kita berharga di mata Tuhan? Bukankah Dia mau berkorban untuk kita yang punya masalah? Itu menunjukkan bahwa kita sangat berharga. Kalau kita tidak berharga, buat apa Dia berkorban? Buat apa Dia mempertaruhkan segalanya, ketuhanannya? Tapi karena kita berharga dan Dia mau memberikan kita kasih karunia, maukah menyerahkan segala pergumulan kepada Dia? Dan terakhir,
Apakah Bapak Ibu mempunyai relasi yang mengecewakan? Suami istri punya relasi yang bermasalah saat ini. Hilang sabar terhadap suami, hilang sabar terhadap istri. Atau saudara-saudara sedang marah karena merasa tidak dihargai oleh satu komunitas. Atau bahkan di gereja. Relasi menjadi masalah, relasi menjadi ingin dihindari. Mari kita ingat akan besarnya pengampunan yang kita terima. Kita punya banyak alasan untuk menuding orang lain, tapi Tuhan lebih banyak alasan lagi untuk menuding kesalahan kita. Kita punya alasan untuk membenarkan diri kita, tapi Tuhan punya alasan untuk membenarkan diri Dia terhadap kesalahan kita. Dan bersediakah kita sekali lagi memberi hati kita kepada sesama? Mari kita satu di dalam doa. Biarlah momen Jumat Agung ini menjadi momen kami merenungkan setiap kebesaran Tuhan yang menjadi perantara bagi kehidupan kami. Benar, di dalam kehidupan kami ada titik-titik di mana kami sedang bergumul. Kami sedang bergumul dengan relasi kami dengan Tuhan, terasa hambar, terasa jauh. Tuhan terasa tidak ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami melupakan Tuhan. Tapi hari ini biarlah kami boleh kembali melihat Tuhan yang begitu personal. Tuhan yang mau membuka relasi dengan kami. Dan kami di dalam kehidupan juga bergumul dengan diri kami. Kami merasa sia-sia kami menjalani hidup. Kami merasa hidup ini begitu sulit untuk kami jalani. Kesulitan-kesulitan yang ada membuat kami frustasi. Tapi biarlah kami juga mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Tuhan mengerti segala kelemahan kami. Tuhan mengerti segala air mata kami. Biarlah ketika kami bergumul untuk segala kepedihan di dalam hati ini, kami juga boleh mengingat kami tidak sendirian. Tuhan mengerti. Dan ketika kami menjalani kehidupan dengan banyak kekecewaan karena relasi kami dengan keluarga besar, dengan sahabat-sahabat, dengan komunitas. Oh Tuhan, biarlah kami juga teringat bahwa pengampunan yang Tuhan berikan adalah lebih besar dibandingkan pengampunan yang bisa kami berikan kepada manusia. Biarlah kami menjadi orang yang benar-benar menjalankan mercy itu, menjalankan rahmat yang dari Tuhan itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bangkit berdiri. Tahu jikalau yang tidak bisa berdiri boleh menaruh tangan kanannya di dada masing-masing. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang mengatakan demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Seperti biasa, persembahan dapat diberikan dengan 3 cara.
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara dapat mentransfernya dengan ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara juga bisa men-scan QR code melalui dompet elektronik yang ada. Dan juga yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan sebuah amplop di rumah dan dapat dikumpulkan. Dan jikalau Bapak Ibu berkenan juga bisa mengirimkannya ke gereja, ataupun jikalau belum, nanti akan tiba saatnya jika kita bertemu kembali, maka Bapak Ibu dapat membawanya ke gereja dan memberikannya kepada pihak gereja. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk gereja kami yang Tuhan terus boleh sertai di dalam setiap kehidupan. Terima kasih untuk para penatua, para aktivis, jemaat-jemaat, para rohaniwan yang bersatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan berkati mereka di dalam segala pekerjaan dan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk program-program daripada Gereja Kristus Tapang, biarlah program-program itu sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga teringat bagi mereka yang sedang mengalami lemah tubuh, yang sedang harus ada treatment, biarlah kuasa Tuhan boleh memulihkan mereka. Kasih Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Tuhan, tolong juga untuk mereka yang sedang bergumul di dalam ekonomi mereka. Mereka bergumul di dalam setiap relasi mereka. Oh Tuhan, biarlah Tuhan menjadi Tuhan yang begitu personal buat mereka. Tuhan yang menjadi imam besar agung buat diri mereka, dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan mengerti segala air mata, segala kesulitan yang mereka hadapi. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami memohonkan kedamaian. Kami memohonkan pimpinan Tuhan, penyertaan kepada bangsa ini. Kasihanilah bangsa ini Tuhan. Jauhkanlah daripada pihak-pihak yang ingin mengacaukan kehidupan harmonis di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri melalui pemerintahan boleh bersikap berhikmat, bersikap adil untuk mempertahankan kesatuan dari negara ini. Tuhan berkati untuk mereka, pemerintah, TNI, Polri dalam menjaga stabilitas politik atau stabilitas keamanan di negara ini. Dan berkati juga negara kami supaya negara kami juga boleh keluar daripada masalah pandemi ini yang sudah setahun lebih kami derita. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan supaya kehidupan kembali boleh berjalan dengan baik dan juga pandemi ini berlalu. Dan biarlah kami terus mengingat Tuhan, menyandarkan diri kepada Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita kembali menjalani kehidupan kita bersama Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Sang Imam Besar Agung kami. Jadilah saksi Tuhan yang setia dan hidupilah firman-Nya. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia dan menjalani firman-Nya. Mari kita menyanyikan pujian Karena Salib-Mu. Biarlah pujian ini boleh membuat kita mengingat akan anugerah yang begitu luar biasa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan iman kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat kekasih Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, selamat merenungkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita.